Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Desa Marcella dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum konfigurasi VPN. Saya tunjukkan terlebih dahulu topologinya. Oke. Di sini saya menggunakan dua macam mikrotik dan juga dua macam klien saya, yang mana nanti kedua klien saya ini saya gunakan Windows XP. Pertama, saya gunakan satu buah mikrotik sebagai PPTP server, dan yang kedua saya gunakan mikrotik sebagai PPTP client. Lalu saya tunjukkan terlebih dahulu adapter-adapternya. Oke. Pada adapter mikrotik yang PPTP server, saya gunakan dua macam adapter, yaitu adapter pertama saya gunakan bridge adapter, yang mana adapter ini adalah adapter internet atau adapter yang akan terhubung ke internet. Lalu adapter 2 saya gunakan internal network, yang mana adapter ini akan digunakan sebagai penghubung atau adapter untuk berkomunikasi dengan klien. Untuk yang B juga sama, saya gunakan dua macam adapter, yaitu bridge dan juga internal network. Lalu beralih pada klien, di sini saya menggunakan dua macam klien. Yang pertama, hanya satu buah adapter, yaitu internal network untuk menghubungkan klien dengan mikrotik. Lalu yang kedua, saya juga gunakan internal network untuk menghubungkan klien ke mikrotik. Jika sudah, sekarang kita masuk ke dalam Winbox-nya. Ini saya tunjukkan Winbox-nya. Ini login menggunakan MAC address dari mikrotik. Bagaimana saya bisa membedakan MAC address dari mikrotik A dan juga MAC address dari mikrotik B? Anda bisa membedakannya pada ini, kalian masuk ke setting untuk yang A ya. Oke, sebentar. Oke. Di sini kalian lihat yang bridge, di situ tertulis MAC address-nya yaitu 5C. 5C berarti ini ya, 5C. Jadi Winbox ini adalah mikrotik A atau mikrotik dari server. Lalu untuk mikrotik yang B adalah yang satunya, tentu saja yang D7. Kita buktikan. Yang bridge D7. Oke. Jadi yang ini adalah mikrotik Winbox mikrotik dari mikrotik yang B. Oke, sekarang kita masuk ke mikrotik A terlebih dahulu. Pada mikrotik A kalian buat IP. Di sini yang 192.168.43 ini adalah IP bridge, yang mana IP internet, jadi tersambung otomatis. Lalu untuk yang 11.1 ini adalah IP yang akan kita gunakan untuk internal network, Ether 2, yang mana IP ini akan digunakan untuk menghubung ke klien. Untuk yang IP yang terakhir ini, kalian tidak perlu menambahkannya pada bagian IP address, karena nanti akan ditambahkan secara otomatis saat kalian mengatur PPTP. Oke, lambang D di sini maksudnya adalah DHCP, yaitu otomatis. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ini PPTP-nya. Pada bagian PPTP ini kalian masuk terlebih dahulu ke secret. Lalu kalian klik tanda plus di sini. Seperti ini, saya buat namanya yaitu coba, lalu passwordnya masukkan terserah. Pada bagian service saya pilih PPTP. Ini ya, pilih PPTP. Lalu untuk profilnya pilih default encryption, lalu local address-nya gunakan ini. Bentar, saya tunjukkan topologinya. Ini ya, gunakan ini. Karena kita mengaturnya di router A, jadi pada local address-nya pilih 10.0.0.1. Lalu karena yang jauh yang ini untuk nanti ke router B, maka pada remote-nya silakan kalian tulis di bagian remote address-nya yaitu IP 10.0.0.2. Jika sudah, klik play, lalu klik OK. Lalu kita masuk pada Winbox yang kedua, mikrotik yang B.
Di sini sama, yang pertama adalah IP-nya. Kita kesampingkan dulu IP yang atas ini karena tadi saya sudah mengaturnya sebelumnya, maksudnya mengatur PPP, jadi di sini sudah ada. Jika kalian baru pertama kali mengaturnya, maka IP di sini akan tidak ada. Silakan kalian tambahkan IP untuk sebagai penghubung ke Ether 2 atau Inet atau yang akan menghubungkan kepada klien. Lalu di sini IP internet sama otomatis masuk pada PPP. Lalu kita klik tombol plus di sini. Di sini kita konekkan kepada IP internet dari Winbox atau Mikrotik yang pertama. Di sini IP Mikrotik yang pertama adalah 145. Ini ya, sama dengan ini. Lalu masukkan user yang kita buat tadi pada bagian PPT secret yang pada Mikrotik A. Lalu masukkan password juga, profilnya default encryption, lalu klik apply, terus OK. Ini sudah R ya, running, berjalan. Lalu kita untuk melakukan tesnya, kita lihat pada Mikrotik yang A pada bagian active connection. Di sini sudah terhubung ya, active connectionnya 10.0.0.2. IP-nya ini adalah IP internet dari Mikrotik yang kedua. Jika sudah menambahkan ini, maka secara otomatis IP yang 10.0.0.1 ini akan otomatis muncul di sini. Begitu juga pada Mikrotik yang B juga akan otomatis muncul. Tapi karena tadi saya sudah mengatur sebelum membuat video atau sebelum merekam video ini, jadi dari awal memang sudah muncul. Cuma jika kalian dari awal belum mengaturnya, maka ini tidak akan muncul dan akan muncul setelah kalian mengatur pada bagian PPP ini. Oke. Selanjutnya, untuk menghubungkan klien dengan internet, yang pertama kita masuk pada firewall. Kita atur NAT-nya, kita masquerade di sini. Pada general, pilih change-nya src NAT, lalu out interface pilih Ether 1, yang mana Ether 1 ini bridge atau internet. Pada action pilih masquerade, lalu klik apply dan OK. Begitu juga pada IP atau Mikrotik yang A, juga sama pada firewall-nya NAT, lalu masquerade di sini. Ini ya, pada bagian general pilih src NAT, lalu out interface-nya Ether 1, yang mana Ether 1 ini adalah Ether bridge. Actionnya masquerade, jika sudah klik play lalu klik OK. Sekarang kita masuk kepada pengaturan klien. Di sini ini adalah klien clone 1 yang mana akan digunakan sebagai klien B. Masuk pada control panel untuk mengatur internet IP-nya. Oke, masuk pada network connection. Masuk pada local connection. Sini kita klik properties. Lalu masuk pada internet protokol TCP/IP. Di sini saya atur 27.27.27.2 karena Mikrotik B adalah IP-nya 27.27.27.1. Oke, lalu kita masuk pada klien A sebentar. Oke, sama juga pada bagian control panel network and internet connection. Lalu network connection. Oke. Di sini properties TCP/IP. Di sini IP-nya 11.11.11.2. Lalu seperti ini. Jika sudah klik OK. Oke. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah terhubung. Kita ping 11.11.11.1, yang mana ini adalah Mikrotik A. Oke, terhubung ya. Kita ping Google-nya, ping google.com. Oke, TTL. Kita coba juga pada klien B. Sebentar, memang gak lemot. Oke, kita masuk pada CMD. Kita ping 27.27.27.1. Ini adalah IP Mikrotik klien B atau Mikrotik B. Lalu kita ping google.com.
untuk mengetes koneksi internet apakah sudah terhubung. Oke, TTL ya. Oke, jika sudah kita klik OK, kita klik OK. Lalu kita buat untuk VPN-nya di sini VPN, create a new connection. Lalu next. Di bagian ini pilih connect to network at my workplace. Oke, kita klik next. Lalu pilih virtual private network connection seperti ini. Kita beri namanya di sini Revi VPN Master. Nah, seperti ini. Kita klik next. Lalu pada bagian hostname address-nya kita masukkan IP internet dari mikrotik yang A, yaitu 145. Sebentar, kita koreksi terlebih dahulu apakah benar. Mikrotik A ini ya, DC5. Bentar, kita lihat terlebih dahulu address. Oke, 145 benar. Jika sudah, kita 43.145. Oke, jika sudah kita klik next, finish. Oke, di sini username-nya silakan masukkan yang coba tadi yang sudah kita buat. Lalu untuk password, masukkan juga password yang telah dibuat pada bagian PPTP tadi. Lalu klik connect. Oke, sudah terconnected untuk VPN-nya. Oke, selanjutnya kita cek statusnya. Oh, ini details seperti ini ya. One VPN, PPP. Lalu ini adalah server IP address dan juga kliennya atau IP lokalnya yang sudah kita buat tadi sesuai dengan topologi. Bentar. Oke, sesuai dengan topologi ini ya. Ini adalah IP lokal. Oke, lalu selanjutnya kita masuk pada router untuk melakukan perroutingan pada bagian routes. Ini kalian tambahkan ya, di sini kalian klik plus karena tadi sudah saya tambahkan. Di sini saya akan perlihatkan konfigurasinya saja. Pada mikrotik yang pertama atau mikrotik A, di sini saya masukkan network dari mikrotik B yaitu 27.27.27. Lalu pada gateway silakan pilih PPT coba. Jika sudah, kita klik apply lalu klik OK. Begitu juga pada mikrotik bagian B. Oke. Di sini sama ya, kalian klik plus. Lalu karena saya sudah melakukannya, jadi saya perlihatkan konfigurasinya saja. Pada DST address masukkan network atau IP network dari mikrotik A. Lalu pada gateway silakan pilih PPTP out 1 ini seperti ini di sini ya. Kalian pilih yang PPTP out 1. Sudah klik apply, lalu klik OK seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek pada kliennya. Kita keluar terlebih dahulu. Kita keluar juga. Kita masuk ke CMD IP config. Kita masuk, kita cek terlebih dahulu. Oke, ini adalah PPT adapter yang sudah saya buat ya. Windows Client memiliki IP address-nya yaitu 10.0.0.2 seperti pada VPN tadi kan ada tulisannya itu yang atas server, yang bawah klien. Oke. Sini kita ping IP dari mikrotik A 11.11.11.1. Oke, hasilnya seperti ini, terping ya. Lalu kita ping IP Windows yang untuk klien A. Hasilnya juga TTL. Jika begini sudah bisa dikatakan bahwa kedua mikrotik sudah saling terhubung atau sudah bisa melakukan koneksi ping. Selanjutnya silakan buka untuk melakukan koneksi ke Windows untuk klien A. Ini adalah Windows klien A. Kita ping IP dari mikrotik B yaitu 27.27.1 dan hasilnya adalah TTL. Sekarang kita coba untuk mengeping klien klien mikrotik B yaitu Windows klien B. Hasilnya juga TTL seperti ini. Kita cek IP config dari Windows ini. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi VPN. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.